Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ami Tenjer, selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan 1. Dan yang terhormat Kakak Asisten Dosen serta teman-teman sekalian. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem integumen. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Asih Widya Lestari, 2. Ayu Aulia Rahman, 3. Nadia Natasya, dan 4. Nur Malitasari. Sistem integumen merupakan sistem organ yang menjadi pelindung atau permukaan tubuh, meliputi kulit, tanduk, kuku, cakar, sisi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi umum sistem integumen. Sebagai organ terluar kulit, sistem integumen berfungsi sebagai pelindung yang melindungi diri dari paparan sinar matahari, tekanan, dan yang lainnya, sehingga mengurangi cedera pada tubuh. Lalu yang kedua yaitu sebagai penggerak. Ditemukan pada sirip, sayap, ataupun selaput pada kaki bebek. Yang ketiga yaitu sebagai dermal endoskeleton yang melindungi otak dan organ lain ditemukan pada buaya dan kura-kura. Yang keempat yaitu sebagai organ sekresi yang mengeluarkan zat-zat yang masih penting seperti kelenjar minyak, kelenjar susu, dan kelenjar lendir. Yang kelima, kulit juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kulit mempunyai bantalan lemak yang dapat menyimpan cadangan makanan sehingga lemak akan tersimpan waktu hibernasi sehingga hewan yang hibernasi tidak akan merasa kelaparan. Yang keenam yaitu pengatur suhu. Yang ketujuh yaitu sebagai organ sekresi di mana kulit dapat mengeluarkan garam, air, dan urea dalam bentuk keringat. Yang ke-8 yaitu sensasi, di mana ujung saraf kulit dan organ indera lainnya dapat merasakan sensasi berupa sentuhan, rasa sakit, perubahan tekanan, kelembapan, dan panas yang berlebihan ataupun perubahan suhu yang ekstrim. Yang ke-9 yaitu seleksi visual, di mana biasanya pada hewan kulit akan berfungsi sebagai menarik perhatian lawan jenisnya. Lalu yang ke-10 masih banyak lagi fungsi integumen yang lainnya. Terima kasih. Struktur histologis kulit mamalia. Sebagai contoh, kita akan melihat kulit manusia. Kulit mamalia terbagi atas dua macam, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal dapat kita lihat pada telapak tangan yang tidak memiliki pori-pori dan folikel rambut. Dan kulit tipis dapat kita lihat di punggung tangan yang memiliki pori-pori, keringat, dan folikel rambut. Kulit tipis terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis mempunyai lapisan mel biji yang terdiri atas stratum spinosum dan stratum basal. Dermis mengandung folikel rambut. Lalu, pembuluh darah dan hipodermis memiliki lapisan lemak. Lalu pada kulit tebal, pada permukaan epidermis mengandung stratum corneum, stratum lucidium, dan stratum granulosum. Lalu pada dermis terdapat sel-sel dan membran basal serta pembuluh darah. Anatomi perbandingan sistem integumen vertebrata. Yang pertama adalah kulit mamalia. Kulit mamalia memiliki struktur seperti vertebrata lainnya, yaitu dua lapisan utama kulit yang merupakan epidermis dan dermis. Keduanya bergabung dan berinteraksi melalui membran basal. Di bawahnya terdapat hipodermis atau fasial superficial yang terdiri dari jaringan ikat dan lemak. Epidermis terspesialisasi sebagai rambut, kuku, atau kelenjar. Dermis mamalia memiliki lapisan ganda, yaitu lapisan papiler yang di dalamnya termasuk papila dermal dan lapisan retikuler yang mencakup
jaringan ikat fibrosa yang tersusun secara tidak teratur dan dilengkapi dengan serat elastis. Dermis mamalia menghasilkan tulang dermal. Pada dermis ini ditempati pembuluh darah, saraf, dan otot polos, serta terdapat juga folikel rambut, kelenjar keringat, dan reseptor sensorik. Yang kedua adalah pada kulit ikan. Pada kulit ikan bertulang sejati, dermis dibagi lagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan superficial jaringan ikat longgar dan lapisan dalam jaringan ikat fibrosa padat. Di dalam dermis juga ditemukan kromatofor. Pada dermis, produk struktural yang penting yaitu kerak. Pada ikan bertulang sejati, sisik kulit tidak benar-benar menembus epidermis. Penutup epidermis pada hewan mencakup lapisan basal sel. Di atas lapisan basal sel tersebut, yaitu sel epidermis berlapis. Di dalam sel epidermis berlapis ini terdapat kelenjar uniseluler tunggal, sel sekretori, dan sel klep. Kelenjar uniseluler yang bersama dengan sel epidermis merupakan sumber kutikula mukosa atau permukaan lendir. Pada Sarcopterygians primitif, terlihat skala kosmoid yang berada di atas lapisan tulang ganda, vaskular, dan pipi. Pada permukaan atas tulang inilah terdapat lapisan yang saat ini dikenal sebagai dentin, dan lapisan yang menyebar di permukaan gigi terdapat lapisan yang saat ini dikenal sebagai enamel. Selanjutnya yaitu pada amfibi. Pada kebanyakan amfibi di masa sekarang, kulit pada amfibi terspesialisasi sebagai permukaan pernafasan. Permukaan pernafasan tersebut merupakan tempat di mana pertukaran gas terjadi. Terdapat lapisan kapiler di epidermis dan dermis. Pada salamander, kulit larva akuatik tergolong sebagai dermis jaringan ikat fibrosa yang terdiri dari jaringan lepas superficial. Pada epidermis dibagi dalamnya terdapat sel basal dan sel apikal permukaan. Pada kulit amfibi juga tersebar sel leading yang digunakan untuk mengeluarkan suatu zat. Zat tersebut berfungsi menahan masuknya bakteri atau virus. Pada epidermis terdapat beberapa daerah berbeda yang dapat dikenali. Daerah tersebut yaitu strata basale, spinosum, granulosum, dan corneum. Lapisan tipis corneum pada kulit amfibi memberikan perlindungan dari adanya abrasi mekanis, serta fungsi juga dapat memperlambat hilangnya kelembapan tubuh. Secara umum, kulit katak dan salamander mencakup dua jenis kelenjar multiseluler, yaitu kelenjar lendir dan racun. Kedua kelenjar ini terletak di dermis dan tersalur ke permukaan melalui saluran penghubung. Pada epidermis amfibi kadang-kadang ditemukan kromatofor, akan tetapi kromatofor tersebut sebagian besar berada di dermis. Anatomi sistem integumen pada reptil. Pada kulit reptil, adanya kelenjar kulit lebih sedikit daripada amfibi, dan keratinasi pada kulit reptil jauh lebih luas. Pada reptil terdapat sisik yang berbeda dari sisik kulit ikan. Pada reptil juga sisik epidermis dapat dimodifikasi menjadi duri. Tulang dermal terdapat pada banyak reptil, seperti Gastralia yang merupakan kumpulan tulang di daerah perut. Tulang dermal yang menopang epidermis disebut dengan osteodermata. Osteodermata ditemukan pada buaya, beberapa kadal, beberapa reptil punah, serta beberapa tulang dari cangkang penyu, yang merupakan osteodermata termodifikasi. Dermis kulit reptil terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Bagian epidermis pada umumnya digambarkan menjadi 3 wilayah, yaitu stratum basal, stratum granulosum, dan stratum corneum. Pada kadal dan ular, saat pergantian kulit atau eksidis atau pelepasan lapisan kornifikasi mengakibatkan terangkatnya bagian yang luas dari epidermis superficial. Reptil juga memiliki kelenjar integral yang terbatas pada area tubuh tertentu. Pada buaya dan beberapa kura-kura juga memiliki kelenjar bau. Dan yang terakhir merupakan anatomi sistem integumen pada aves.
Pada burung, bulu-bulu yang terdapat di tubuhnya dikatakan tidak serumit dari sisi reptil. Bulu tersebut merupakan hasil pertumbuhan dari epidermis yang menjadi bentuk ringan dan fleksibel. Dermis, kulit burung, terutama di dekat folikel bulu, kaya akan pembuluh darah, ujung saraf sensorik, dan otot polos. Epidermis kulit burung terdiri dari stratum basal dan stratum corneum. Di antara stratum basal dan stratum corneum terdapat lapisan sel peralihan yang diubah menjadi permukaan keratin pada corneum. Kulit burung memiliki sedikit kelenjar, contohnya yaitu kelenjar uropigial yang terletak di pangkal ekor, yang mengeluarkan produk lemak dan protein. Produk ini kemudian dikumpulkan oleh burung di sisi paruhnya dan kemudian dioleskan pada bulunya. Kelenjar lainnya selain kelenjar uropigial yaitu kelenjar garam. Kelenjar tersebut terletak di kepala beberapa burung. Pada umumnya terdapat di burung laut. Kelenjar garam ini akan mengeluarkan garam yang berlebihan yang didapat burung saat burung menelan makanan laut ataupun air laut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari apa yang telah kami sampaikan dan semoga pemaparan materi dari kami dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.